Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Dwi Prasetyo, mahasiswa informatika dengan NIM 037, dan berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Amin Aziz, mahasiswa dengan NIM 034. Lalu yang kedua adalah Daniel Dwi Arianto Manurung, mahasiswa dengan NIM 035. Dan yang terakhir adalah Rafdi Rehan Zafari, mahasiswa dengan NIM 036. Kami melakukan presentasi ini untuk menuntaskan proyek akhir UAS Data Mining dan Data Warehouse. Di sini kami mengangkat tema klasifikasi dengan judul Perbandingan Klasifikasi Kualitas Wine dengan menggunakan algoritma Canary Network atau lebih dikenal dengan nama KNN. Lalu metode kedua adalah Support Vector Machine atau yang lebih dikenal dengan SVM. Dan yang terakhir adalah metode Decision Tree. Pendahuluannya, penelitian ini melakukan klasifikasi terhadap dataset wine yang kami temukan dari situs kaggle.com dengan menggunakan 3 model pengklasifikasian yang sudah saya sebutkan tadi. Pengklasifikasian ini dilakukan dengan melihat 2 fitur. Yang pertama adalah fitur data yang baik dan buruknya suatu kualitas wine berdasarkan dataset yang sudah disediakan. Lalu dalam literatur review, kami menggunakan 2 penelitian yang sudah dilakukan oleh Kana Saputra pada tahun 2016. Dia menggunakan metode K-fold cross validation dan mendapatkan hasil akurasi sebesar 72,97%. Lalu yang kedua adalah penelitian dari Darnisa Azahra et al. Pada tahun 2019 yang melakukan perbandingan normalisasi data untuk klasifikasi mendapat akurasi sebesar 65,92%. Lalu berikut adalah diagram alur yang kita lakukan pada metodologi. Pertama, kita melakukan penyiapan data. Data yang digunakan adalah dataset Kaggle yang tadi saya sudah beritakan. Lalu kita melakukan normalisasi data menggunakan min-max normalization. Lalu data tersebut kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah data testing atau data uji, yang kedua adalah data training atau data latih. Pada data training, kita menggunakan K-fold cross validation untuk menjadi acuan sebagai model KN-nya. Lalu yang kedua adalah model SVM atau Support Vector Machine, dan yang terakhir adalah model Decision Tree. Setelah membuat ketiganya, kita melakukan pengujian model. Setelah didapatkan dari hasil pengujian model, kita melakukan evaluasinya hingga selesai. Berikutnya dataset yang digunakan akan dijelaskan oleh teman saya Daniel Dwi Rianto Manurung. Terima kasih. Ya, saya sekarang akan melanjutkan pembahasannya, yaitu dataset. Data yang digunakan merupakan data kualitas wine yang memiliki 11 fitur, dan kelas yang merupakan kualitas dari wine bernilai dari 2 sampai 8. Dataset memiliki 1.599 data yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data latih dan data uji dengan perbandingan 90% data latih dan 10% data uji. Seluruh fitur digunakan untuk memprediksi nilai kualitas. Selanjutnya adalah pre-processing. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan normalisasi min-max. Min-max normalisasi merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linear terhadap data asli sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data saat sebelum dan sesudah proses. Berikut adalah processing yang selanjutnya adalah labeling, yaitu untuk pemberian label berdasarkan rentang nilai. Jika nilai kelasnya adalah 2 sampai 6,5, maka akan dilabel sebagai bad. Dan jika dia berada rentang 6,5 sampai 8, maka akan dikatakan good. Berikut adalah klasifikasi yang kita gunakan pada penelitian kita kali ini. Yang pertama adalah KNN. Konsep dasar dari KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan ke tetangga terdekatnya. Nilai dari jarak antara data uji dengan data latih diurutkan dari nilai terendah. Kelas dari nilai dengan jarak terendah diperiksa. Kelas yang memiliki nilai vote tertinggi menjadi kelas dari data uji tersebut. Yang kedua adalah SVM, yaitu suatu teknik untuk menemukan fungsi pemisah yang bisa memisahkan set data dari 2 kelas yang berbeda. Metode ini merupakan metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan 2 buah kelas pada input space. Yang ketiga adalah decision tree.
yaitu metode yang mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Berikut adalah GUI yang kita bentuk. GUI ini digunakan untuk menampilkan nilai akurasi dan error, juga untuk menampilkan perbandingan antara ketiga metode yang sudah dibuat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafdi Zafari. Dan kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang hasil normalisasi data menggunakan min-max normalization. Data dari data site WAN ini sebelum dilakukan praproses dulu, dinormalisasi menggunakan min-max dengan rentang dari 0 sampai dengan 1. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan normalisasi, dilakukan scaffold cross validation dari 1439 data dan 5 percobaan, dan didapatkan hasil 3, K-nya sama dengan 3 sebagai K terbaik untuk digunakan pada nearest neighbor, mendapatkan nilai sebesar 0,87 atau 87%. Kemudian setelah mendapatkan nilai K-nya digunakan pada nearest neighbor. Dengan menggunakan model nearest neighbor ini didapatkan error prediksi sekitar 8,75 dan akurasi 91,25%. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amin Aziz. Terima kasih Saudara Rafdi. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari SVM, Support Vector Machine. Sebagai perbandingan pada proses sebelumnya, dilakukan SVM yang akhirnya mendapatkan errornya 5,6% dan akurasinya 94% dengan menggunakan data tes yang sama dan data trend yang sama. Itu semua sebelumnya sama, tadi pakai random state-nya 87, jadi hasilnya nggak berubah-berubah. Terus ini confusion matrix-nya, bisa lihat. Ini GUI-nya, tampilan di GUI-nya. Lalu decision tree. Nah, decision tree juga sama. Dia beda ya, maksudnya hasilnya beda, dia 91%, errornya 8%, 8,1%. Ini dia dipakein juga pakai random state-nya 87, terus decision tree, random state decision tree-nya itu 0, biar hasilnya juga nggak berubah-berubah. Ini bisa dilihat precision recall-nya semua. Ini confusion matrix-nya. Lalu ini perbandingan dari ketiga akurasi antara KNN, SVM, sama DCT. Bisa dilihat di sini. Disimpulkan bahwa penggunaan metode SVM menjadi pengklasifikasian terbaik dengan nilai sebesar 94,7. KNN sama DCT bedanya nggak terlalu jauh, cuman sekitar 0,6% ya, kurang lebih. Lalu kesimpulan, nilai K tertinggi jatuh pada K3, digunakan K-fold cross validation dengan nilai sebesar 87%. Lalu akurasi tertinggi didapat pada SVM sebesar 94,375%. Ini terjadi karena SVM memang paling baik untuk untuk data yang kayak 1, 0, bagus, jelek, kayak untuk 2 aja gitu. Terus akurasi terendah itu pada KNN 91%.
Lalu pemilihan metode pada data mining sangat berpengaruh ya. Bisa dilihat tadi kalau pada kasus ini memang paling baik SVM karena cuman pada pre-processing tadi diganti jadi good sama bad gitu, jadi 0 sama 1. Lalu penelitian ini menemukan bahwa penggunaan SVM lebih baik dari akurasi sebelumnya yang dilakukan Kanas Saputra ya pada paper yang kita review. Dia itu 72% dan pada penelitian Darnisa Azahra sebesar 65,92%. Ini daftar pustakanya. Kita pakai insight atau apa sih namanya? Ya pokoknya kita baca-baca ini. Itu tentang KNN, implementasi KNN untuk klasifikasi data wine. Ini sangat mirip. Lalu Kak Saputra yang tadi di kesimpulan klasifikasi minuman wine menggunakan KNN. Terus Darnisa juga yang tadi di kesimpulan perbandingan klasifikasi wine menggunakan KNN. Lalu yang keempat, penerapan K-optimal algoritma KNN untuk prediksi keputusan tepat. Jadi untuk K-optimalnya itu yang mana? Itu kita pakai tadi pada penerapan K-optimal yang kebetulan hasilnya 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau menonton video kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.